Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwansyah. Saya akan memberitahu tentang biografi dan karya tentang Ar-Razi. Nama lengkap Ar-Razi yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Tempat dan tanggal lahirnya adalah Rai, Persia, dekat Teheran, Iran, sekitar tahun 865 Masehi. Tempat dan tanggal wafat tahun 925 Masehi. Pendidikan: ia belajar kedokteran di Baghdad di bawah bimbingan Ali ibnu Sahal At-Tabari. Karirnya adalah pernah menjadi kepala rumah sakit di kota kelahirannya dan kemudian di rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Fokus ilmiahnya adalah menguasai berbagai bidang ilmu termasuk kedokteran, kimia, filsafat, astronomi, dan musik. Karya dan kontribusi kedokteran: kitab Al-Hawi fi Al-Tib, ensiklopedia medisnya yang sangat terkenal, berisi kutipan dari karya medis Yunani dan Arab serta pengamatan klinisnya sendiri. Penyakit cacar: menjadi orang yang pertama yang menjelaskan secara detail penyakit cacar dan campak, termasuk perbedaannya, penyebabnya, dan cara pengobatannya. Alergi asma: mengidentifikasi penyakit alergi asma. Praktika Puerorum: menulis monograf pertama tentang pediatri yang membahas penyakit-penyakit pada bayi dan anak-anak. Metode pengobatannya: melakukan pengobatan alternatif tanpa obat-obatan dan menggunakan metode eksperimen pada hewan sebelum diterapkan pada manusia. Kimia dan farmasi. Kitab Al-Asar: menjelaskan teknik penanganan zat-zat kimia. Liber Experimentorum: membahas pembagian zat kimia menjadi organik dan non-organik yang menjadi dasar kimia modern. Peralatan farmasi: mengembangkan peralatan farmasi seperti tabung, spatula, lesung, dan alu, serta botol. Salep merkuri: memperkenalkan penggunaan salep merkuri dalam pengobatan lainnya. Filsafat: membahas berbagai pandangan filosofis termasuk konsep lima kekal. Astronomi: memberikan kontribusi dalam bidang astronomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Rasidan. Saya akan menceritakan biografi dan karya-karya tentang Ibnu Sina. Lahir sekitar 980 Masehi di Afsyanah dekat Bukhara. Meninggal Juni 1370 Masehi di Hamadan, Persia. Sekarang Iran pada usia 58 tahun. Pendidikan: kecerdasannya sudah terlihat sejak kecil. Ia hafal Al-Quran di usia 10 tahun dan kemudian mendalami filsafat, matematika, dan kedokteran. Bahkan menjadi dokter terkenal di usia 18 tahun. Karir: setelah menguasai berbagai ilmu, ia menjadi dokter istana untuk penguasa Samania setelah berhasil menyembuhkan, dan dari sanalah ia mendapatkan akses dan perpustakaan kerajaan yang memfasilitasi pengetahuannya lebih lanjut. Ia dikenal sangat disiplin, mencurahkan waktu-waktu untuk mengajar dan menulis, bahkan saat sedang bertugas di pemerintahan. Namun, gaya hidupnya yang sangat sibuk ini disebut berkontribusi pada kesehatannya yang menurun. Karya-karya terkenal: Al-Qanun fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia medis yang sangat komprehensif yang terdiri dari 5 jilid besar, menjadi rujukan kedokteran standar di universitas-universitas di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad, bahkan hingga sekitar tahun 1650. Mencakup anatomi penyakit, obat-obatan, diagnosis, terapi, serta panduan menjaga kesehatan.
Kitab Al-Shifa, ensiklopedia filsafat dan ilmiah yang sangat luas dan monumental, membahas berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat dan sains. Kitab Arjuzah At-Tibiyah, ringkasan Al-Qanun yang ditulis dalam bentuk sajak 1329 bait agar mudah dihafal dan digunakan sebagai buku harian praktis oleh para dokter. Karya lainnya, Ibnu Sina juga menulis ratusan karya lainnya di berbagai bidang, termasuk filsafat, matematika, astronomi, fisika, kimia, logika, musik, dan puisi. Beberapa karyanya yang lain termasuk Al-Majmu', Kitab Al-Mirfah, Al-Isrotin Bihat, dan An-Najat fil Matik wal Ilahiyat, warisan dan pengaruh. Ibnu Sina dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam. Penemunya dalam bidang kedokteran seperti metode penyuntikan obat subkutan dan penggunaan pipa udara untuk membantu pernapasan, sangat berkontribusi pada kemajuan medis. Pemikiran filosofinya yang menggabungkan perspektif Aristotelian, Platonis, dan teologi Muslim memiliki pengaruh besar terhadap filsafat di Eropa. Makamnya di Hamdan, Iran, sekarang menjadi objek wisata yang populer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufti Fitra Ramadan akan memberitahukan biografi dan karya-karya Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir 1058 Masehi di Tus, Persia atau sekarang Iran. Meninggal 1111 Masehi di tempat kelahiran. Memulai pendidikan dasar di Tus di bawah bimbingan Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Melanjutkan pendidikan di Jurjan dengan Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Belajar di Baghdad di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini dan ulama lainnya. Menguasai berbagai bidang ilmu seperti fikih, logika, filsafat, teologi, dan tasawuf. Karir dan kehidupan spiritual pernah menjabat sebagai rektor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan dan keduniawian untuk menekuni kezuhudan, mengasingkan diri ke Yerusalem dan Damaskus untuk mendisiplinkan diri dan menulis buku Ihya Ulumuddin. Pencapaian dianggap sebagai mujaddid atau pembaharu pada abad ke-5 Hijriyah karena dianggap memulihkan kembali iman umat Islam. Dianugerahi gelar Hujjatul Islam karena memiliki pemikiran yang kuat dan bijak. Karya-karya utama Ihya Ulumuddin atau pembangkitan ilmu-ilmu agama. Karyanya yang paling kenal dan magnum opusnya yang membahas pembangkitan ilmu-ilmu agama dan spiritual Islam, Tahafut Al-Falasifah atau inkoherensi para filsuf, sebuah kritik terhadap filsafat Aristotelian yang menjadi tonggak penting dalam sejarah filsafat dan memiliki pengaruh besar di Eropa abad ke-14. Maqasid Al-Falasifah atau maksud-maksud filsafat, karya pengantar ke dunia filsafat yang berisi penjelasan tentang tujuan dan kaidah-kaidah filsafat sebelum dikritik. Tahafut Al-Falasifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.